Remaja asal Belarusia, Denis Lazavic, membuat Magnus Carlsen babak belur dan harus puas berada pada peringkat ketiga title twist daripada hari ini. Lazavic sendiri keluar sebagai juara. Permainan dimulai dengan D4, Magnus menjawab D5, setelah itu C4, pembukaan gambit mentri. Magnus mendorong E6, lalu Denis Lazavic menyembangkan kuda F3. Kemudian, Magnus menukar pion. Denis Lazavic mendorong E3, gajah menyerang pion. Selanjutnya, kuda F6 dikembangkan oleh Magnus, membiarkan Lazavic untuk makan pion. Magnus Carlsen selanjutnya mendorong A6, persiapan untuk menyerang gajah. Lazavic rokade. Kemudian, Magnus ternyata mendorong C5, menantang pion center. Di posisi ini, Denis Lazavic memilih mendorong E4, mendominasi petak center dengan kedua pionnya. Magnus menjawab dengan kuda C6. Lalu, Denis Lazavic menyerang kuda. Kuda A5 menyerang gajah. Maka gajah mundur ke petak D3. Selanjutnya, terjadi pertukaran pion. Lalu, pion makan pion. Apabila di posisi ini mentri makan pion, maka ini akan membuat putih menang tempo karena kuda C3 menyerang mentri. Setelah mentri mundur ke petak D8, gajah G5. Terlihat jelas bahwa perwira-perwira putih telah berkembang seluruhnya, sedangkan perwira hitam masih pasif. Di level Grandmaster, keunggulan satu tempo memiliki pengaruh yang sangat besar. Tentu saja, Magnus tidak makan pion dengan mentri. Dia memilih kuda untuk makan pion, dan Lazavic mengadu kuda. Pertukaran kuda terjadi, pion makan kuda, dan gajah keluar ke petak E7, persiapan rokade. Akan tetapi, Magnus Carlsen memainkan langkah mentri C2. Hal ini membuat Magnus menunda untuk rokade. Apabila rokade dilakukan secara buru-buru, maka gajah akan makan pion dengan tempo skak. Olehnya itu, Magnus memainkan mentri C7. Lalu, Denis Lazavic memainkan benteng E1. Gajah terkena pining. Selanjutnya, Magnus mendorong H6. Denis Lazavic kemudian membawa kudanya ke petak E5, memberikan tekanan pada pion F7. Dan di posisi ini, Magnus menyerang gajah. Langkah ini rupanya adalah langkah yang tidak tepat. Analisa engine menunjukkan bahwa putih unggul pada posisi ini. Denis Lazavic ternyata berhasil menemukan langkah terbaik, gajah H7. Langkah ini membuat Magnus tidak bisa rokade. Oleh karena itu, Magnus mengeluarkan gajah ke petak E6, berencana untuk rokade di sayap mentri. Namun, Lazavic memainkan langkah yang cukup mengandung jebakan. Gajah F4, memberikan shadowing pada mentri Magnus. Apabila di posisi ini Magnus gegabah dan buru-buru untuk rokade di sayap mentri, maka ada balasan. Kuda G6, benteng mentri dan gajah terancam. Setelah langkah terbaik gajah D6, maka gajah makan gajah, mentri makan gajah, kuda makan benteng, benteng makan kuda, gajah F5. Analisa engine menunjukkan bahwa hitam tertekan, putih unggul kualitas karena punya dua benteng. Oleh karena itu, Magnus tidak berani rokade sayap mentri. Dia menempatkan menterinya di petak C5, menghindari shadowing. Akan tetapi, Denis Lazavic lagi-lagi tidak kehabisan ide yang sangat bagus. Di posisi ini, benteng A diaktifkan ke petak D1. Ini membuat raja hanya bisa berada di tengah papan dan tidak bisa rokade sama sekali.
Magnus Carlsen kemudian mencoba untuk membuka ruang. Dia mengadu benteng. Akan tetapi, Denis Lazarevic berani mengambil benteng. Dan Magnus sekarang punya dua pilihan. Mengambil benteng dengan raja atau dengan menggunakan gajah. Apabila di posisi ini gajah makan benteng, maka putih punya balasan, kuda makan pion. Benteng terancam, begitupun dengan gajah. Gajah tidak bisa makan kuda karena ada pining dari benteng. Apabila raja berani untuk makan kuda, maka posisi ini adalah skakmat dalam 6 langkah. Dimulai dengan menteri G6 skak, raja F8, lalu menteri makan gajah. Ancaman skakmat pada langkah selanjutnya. Apabila gajah E7, maka gajah G6. Posisi ini adalah ancaman skakmat dalam 3 langkah. Sudah tidak ada obat untuk menghentikan skakmat. Kita kembali pada game sesungguhnya. Di posisi ini, Magnus terpaksa mengambil benteng dengan rajanya. Lalu, Denis Lazarevic mengadu gajah. Magnus Carlsen kemudian membawa rajanya coba lari untuk bersembunyi. Namun, gajah makan gajah, skak, pion makan gajah. Selanjutnya, menteri G6, pion E dan pion G terancam. Magnus Carlsen mencoba bertahan dengan menteri D5 menjaga pion. Tetapi, Denis Lazarevic mengambil pion. Benteng terancam, begitupun dengan gajah. Oleh karena itu, benteng coba untuk menjaga gajah. Namun, Denis Lazarevic tidak kendor. Dia kembali menyerang benteng. Dan ini membuat Magnus menjaga benteng dengan rajanya. Sebuah langkah yang semakin memperburuk keadaan. Di posisi ini, Denis Lazarevic memainkan langkah brilian. Gajah E3 mengorbankan kuda. Apabila menteri nekat untuk makan kuda, maka gajah B6. Posisi ini adalah skakmat dalam 9 langkah. Raja terancam, begitupun dengan menteri. Kalaupun raja lari ke petak D7, maka benteng makan menteri. 6 langkah menuju skakmat. Tentu saja, Magnus Carlsen telah memperhitungkan hal itu. Di posisi ini, Magnus memainkan menteri D6. Namun, lagi-lagi, Denis Lazarevic memainkan langkah brilian. Kali ini, gajah diutus ke petak B6, skak, dan mengancam kuda. Apabila raja coba lari ke petak C8, maka menteri makan benteng. Setelah gajah menutup skak, gajah makan kuda. Hitam tidak akan bisa menang. Oleh karena itu, Magnus mencoba dengan menteri makan gajah. Namun selanjutnya, benteng D1. Raja betul-betul terancam. Magnus Carlsen coba untuk membawa rajanya lari ke petak C7. Namun, menteri makan benteng, gajah terancam, dan juga mengancam skak pada petak D7. Di posisi ini, Magnus belum menyerah. Dia mencoba dengan gajah D6, menekan kuda. Akan tetapi, setelah menteri ke petak D7, Magnus langsung memilih untuk menyerah. Kalaupun game dilanjutkan dengan raja lari, maka menteri makan gajah, skak ser. Setelah menteri makan menteri, benteng makan menteri, putih menang 1 benteng.